Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Dayatu Safitri, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kediri. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pada video kali ini saya akan menampilkan pertanyaan pemantik 1, yaitu apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional atau KSE, adanya sebuah perubahan, yaitu perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sosial sebagai pemimpin pembelajaran, bahwa pendidikan sosial emosional dapat menghasilkan pemimpin pembelajaran yang memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang emosi, keterampilan berkomunikasi dan bekerja sama atau kolaborasi yang baik, kemampuan mengelola emosi juga, terus kemampuan atau sikap yang peduli serta tanggap, serta kemampuan memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid, menjadi pemimpin yang efektif dan sangat berdampak pada psikologi diri sendiri, murid, serta orang lain yang berada di lingkungan sekolah. Pertanyaan pemantik 2, apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan pembelajaran pada modul sebelumnya? Kaitan modul pembelajaran emosi sosial atau sosial emosional terhadap modul sebelumnya, yaitu yang pertama koneksi antar materi modul 1.1 tentang pembelajaran atau filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.2. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga menciptakan kondisi yang aman, sehat, dan bahagia. Hal ini berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, sehingga anak akan senang dan bersemangat dalam proses pembelajaran. Koneksi antar materi yang kedua, modul 1.2 dengan modul 2.2, yaitu dalam pembelajaran sosial emosional, guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran akan mendorong kolaborasi yang baik dan dapat berjalan dengan seimbang. Yang ketiga, koneksi antar materi modul 1.3 dengan modul 2.2, yaitu dalam pembelajaran sosial emosional dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan, dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, koneksi antar materi modul 1.4 dengan modul 2.2, yaitu keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul budaya positif. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi mereka masing-masing, sehingga mereka mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh terhadap penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif, keyakinan kelas akan tercipta dengan sebaik mungkin. Yang kelima, koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul 2.2, yaitu dalam pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran yang mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan belajar, kebutuhan minat,
dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan siswa agar tercapai pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman untuk mewujudkan merdeka belajar. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional pada murid akan terbentuk dengan sendirinya sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan murid, sehingga dalam pembelajaran di kelas saya lebih berfokus pada penyampaian pembelajaran. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berbasis sosial emosional perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kesiapan, ketertarikan, dan fokus murid dalam melalui atau melaksanakan pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk belajar, maka untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, ada 3 hal yang mendasar dan penting yang akan saya pelajari, yaitu 5 kompetensi sosial emosional melalui kegiatan positif, kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan kompetensi sosial emosional, pengintegrasian KSE di kelas maupun di lingkungan sekolah. Adapun 5 kompetensi sosial emosional melalui peningkatan perilaku positif adalah: yang pertama, kesadaran diri; kedua, manajemen diri; ketiga, kesadaran sosial; keempat, keterampilan berelasi; dan kelima, pengambilan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Adapun kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan sosial emosional adalah bahwa kesadaran penuh atau mindfulness adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang yang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan yang sebenarnya telah yang ada pada diri manusia yang tumbuh secara alami tanpa perlu diajarkan atau ditumbuhkan. Salah satu teknik untuk menyadari hal tersebut adalah melatih nafas dengan teknik stop. Pengintegrasian KSE di kelas maupun di lingkungan sekolah yaitu dengan cara pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar, guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE pendidik dan tenaga pendidikan atau PTK di sekolah. Setelah mempelajari modul ini, maka saya berpikir bahwa perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah ada 2 hal, yaitu yang pertama bagi murid. Perubahan yang akan saya lakukan, saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan kompetensi sosial emosional atau KSE dengan mengintegrasikannya ke dalam konten dan strategi pembelajaran agar tercapai kesejahteraan baik secara akademik, non-akademik maupun psikologi. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah yang kedua yaitu bagi rekan sejawat. Saya akan berupaya untuk memberikan tauladan dan contoh melalui penguatan kompetensi sosial emosional atau KSE, belajar dengan berbagi praktik baik, dan saling berkolaborasi dalam komunitas praktisi dengan baik agar tercipta pembelajaran yang lebih baik lagi. Demikian video pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.